tentang manusia nanti di alam akhirat itu katanya disebutkan jasad kita yang di sini itu dibangkitkan oleh Allah itu dari jasad yang di dunia, Pak. Mohon penjelasannya. Baik, ya, saya jawab Pak. Baik, jadi begini. Kita menggunakan logika kita dan fakta yang ada hari ini. Saat manusia itu meninggal, jasadnya dipendam di dalam tanah. Hancur nggak Pak? Habis nggak? Habis kan? Kemudian mana rohnya? Jasad-jasad yang mana yang kemudian untuk diberikan roh itu nanti diberikan jasad yang mana? Nah, karena memang kehidupannya itu di alam barzakh, maka jasad yang baru itu disebut jasad barzakhi, bukan jasad jasmani. Jasmani itu dari tanah, dia kembali ke tanah dan nanti akan dibangkitkan dari tanah, pasti dibangkitkan. Tapi nanti minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Itu kata Al-Quran. Minha khalaqnakum, dari tanah kami ciptakan kalian. Pertanyaannya, perasaan saya nggak diciptakan dari tanah. Saya lahir dari rahim ibu saya. Tanah yang mana? Bapak Ibu, kita ini sebetulnya memang sesuatu yang berasal dari tanah. Bapak kita makan malam Jumat makan sate, ibu kita juga makan sate. Dari bapak kita nanti ada yang namanya sperma, dari ibu kita nanti namanya induk telur, terjadi pertemuan. Itu semuanya dari apa? Dari saripati tanah. Karena daging kambing itu dari kambing itu makan rumput ditanam di tanah, rumput menyerap saripati tanah. Kemudian kita makan nasi dari padi ditanam di tanah, padi menyerap saripati tanah. Jadi kita ini berasal dari tanah, itu betul. Minha khalaqnakum. Kemudian setelahnya kita hidup, kita meninggal, baru kemudian dikembalikan kita ke dalam kubur. Ke dalam kubur itu tanah. Dari tanah kita berasal, dikembalikan kita ke dalam tanah. Di dalam tanah, karena berasal dari tanah, maka kita akan menyatu dengan tanah. Terjadilah proses penghancuran dalam tubuh kita. Para ulama menjelaskan seperti ditulis dalam kitab Jawahirul Bukhari, itu merupakan mutiara atau intisari daripada kitab Sahihul Bukhari, bahwa manusia itu pada saat ditanam di dalam tanah, pertama kali hancur adalah kemaluannya, dan yang kedua perutnya hancur, meledak, mencair, kemudian masuklah cacing tanah menggerogoti itu semua sehingga menyisakan tulang belulang. Tulang belulang itu nanti namanya tulang tulang ekor yang akan tidak pernah hancur, dilakukan apapun, di bulldozer sekalipun dia tidak akan patah, bahkan dia akan terbenam di dalam aspal jika memang dia dilandas dalam aspal. Ini proses pengembalian dari tanah kembali ke tanah. Nanti wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dari dalam tanah itulah kalian akan dikembalikan pada kali yang berikutnya. Nah, itu berarti pada kehidupan bukan di alam barzakh. Paham gak Pak? Karena pada saat ini manusia meninggal, ruhnya di mana? Ruh itu punya tempat tersendiri, dan ruh itu adanya di alam barzakh. Ruh itu akan ditanya oleh malaikat. Tidak mungkin malaikat bertanya tentang manusia, tentang apa yang dilakukan di dunia, hanya bertanya kepada rohnya. Kalau bertanya hanya rohnya saja, itu adalah keyakinan orang Mu'tazilah, bukan keyakinan orang ahli sunnah wal jamaah. Kalau keyakinan orang ahli sunnah, dia akan diberikan jasad yang baru yang namanya jasad barzakhi, karena dia berada di alam barzakh, dan disitulah tempat pertanyaan malaikat munkar nakir, sehingga dia bisa merasakan sakit jika disiksa di dalamnya. Karena kalau ruh tidak mungkin dia merasakan sakit, karena ruh itu sifatnya seperti cahaya.
diberikan jasad yang baru. Saat itu terjadilah pertanyaan, bisa menjawab atau tidak, dikembalikan kepada amal perbuatannya, dan di situ ada penyiksaan yang kemudian kita kenal dengan azab kubur. Berada di alam kubur, bukan di kuburan. Ada kuburan, ada alam kubur. Kuburan masuknya kategori alam nasut, alam materi, bisa disentuh, bisa dilihat. Alam kubur bagian alam barzakh, itu yang berbeda. Nah, itu jadi kalau tadi pertanyaannya adalah manusia itu dikembalikan nanti, wa minna nukhrijukum taratan ukhra, pada saat ditiupkan sangkakala. Di sini Pak, ada 2 kali proses peniupan malaikat Israfil, masih dalam rujukan yang sama kitab Jawahirul Bukhari tadi. Itu nanti malaikat Israfil meniupkan sangkakala, manusia akan dibangkitkan seperti sesuatu yang tumbuh, dan itu adalah dari tulang ekornya tadi, yang dibungkus nanti dengan jasad yang lama, jasad yang pada saat dia berada di dunia, karena ruhnya akan dikembalikan di jasad tersebut. Baru situ nanti ada terjadi proses pada mahsyar. Nanti akan melalui fase-fase yang akan dialami dari proses al-mizan, al-hisab, kemudian as-sirat, dan seterusnya. Semua proses itu ada, dan itu dengan menggunakan jasad yang baru seperti jasad kita yang sekarang, dengan bentuk tubuh yang berbeda. Berbedanya dari mana? Karena memang di dalam banyak hadis diriwayatkan manusia ketika nanti sudah mengalami proses pada mahsyar, saat hari kebangkitan, dia masuk ke dalam neraka, dia masuk ke dalam surga, nanti dibangkitkan dengan jasad yang baru, dan jasad baru itu seperti jasadnya Nabi Adam. Khalaqallahu Adama ya ala surati. Allah menciptakan Nabi Adam sesuai dengan bentuknya. Bentuk Nabi Adam seperti apa? Nabi Adam adalah Nabi yang tidak pernah mengalami masa kecil, karena Nabi Adam itu diciptakan sudah dewasa, seperti orang yang berusia 33 tahun dengan tinggi 6 meter lebih. Semua nanti kita sama 6 meter. Bapak 6 meter, ibu 6 meter. Dan itu sudah jasad kita yang baru, yang memang seperti ini di sini. Bentuknya saja yang berbeda. Gitu. Itu ya Pak ya. Bisa dipahami Pak ya. Itu yang kedua tadi apa? Udah itu tadi terjawab semua ya. Nah, gitu. Jadi kesimpulannya seperti itu. Keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, malaikat lagi bertanya pada orang yang telah meninggal dunia, itu yang ditanya adalah ruh dan jasadnya. Tapi jasadnya disebut jasad barzakhi, bukan jasad jasmani. Karena jasad jasmani berasal dari tanah, makannya mestinya itu nasi. Tapi di jasad barzakhi kita nggak bisa ngirimin nasi ke sana. Kita kirimkan doa, kita kirimkan sedekah. Itu nanti yang menjadi makanan mereka di sana. Seperti itu, karena jasadnya bukan dari jasad jasmani, tapi jasad barzakhi. Ya, mudah-mudahan bisa diterima penjelasannya. Kalau enggak, ya nanti saya ngaji lagi deh. Atau nanti bisa iklan lagi. Itu referensinya banyak tadi saya sampaikan Pak. Di antaranya kitab Jawahirul Bukhari yang saya sampaikan tadi, dan juga ada dalam kitab namanya Tanwirul Qulub fi Mu'amalat Ahli Ghuyub karena Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi. Beliau juga menjelaskan tentang alam barzakh tadi, atau disebut jasad barzakh tadi. Itu dalam kitab namanya Tanwirul Qulub fi Mu'amalat Ahli Ghuyub. Ada lagi Bapak Ibu? Cukup ya? Cukup. Kayak cukup. Ibu ada? Cukup kan? Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ya mohon maaf barangkali dari penjelasan saya agak berbelit-belit begitu ya. Mudah-mudahan sih bisa dipahami. Tapi yang jelas saya menyampaikan, saya ini cuma menyampaikan, nanti faham Allah yang bukakan futuh kepada Bapak Ibu sekalian. Yang jelas alhamdulillah sudah ada pertemuan di sini yang pertama, dan insyaallah akan kita sambung kembali, dan siapkan saja Bapak Ibu pertanyaan-pertanyaan
Jadi jika memang saya bisa menjawab, kita akan jawab, tentu dengan melampirkan referensi yang cukup untuk jawaban-jawaban itu. Ya, karena udah malam juga, Bapak Ibu, saya yakin kata orang Betawi bilang ikan sepat, ikan gabus, nyarinya di rawa gatel lebih cepat lebih bagus, karena yang tua-tua saya yakin pantat udah pada pegal ini. Baik, kita tutup dengan doa. Semoga pertemuan malam hari ini Allah berikan futuh kepada kita dan kita dapat menerima dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan pertemuan malam hari ini menyebabkan Allah turunkan rahmat buat kita semua. Karunia hati, karunia al-Fatihah. Mohon ya insyaallah. Ya karena ya sallallahu alaihi wa sallam Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqna fahman nabiyyi wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana wa banatina wa talamidana min ahli al-ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli asy-syarri wad dharar. Wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa kulli shay'in a'taytana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Adkhilna jannata ma'al abrar ya 'aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.